Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis oleh PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang memproduksi berbagai bumbu penyedap masakan yang berdiri tahun 1969 di Jakarta. Lalu pada tahun 1970 mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Produk yang diproduksi oleh PT Ajinomoto Indonesia adalah Ajinomoto, yaitu penyedap rasa, masako, bumbu kaldu, sajiku, tepung bumbu sajiku, bumbu praktis, siap pakai, saori, saus tiram, mayumi, yaitu mayones, yam-yam, mie instan khas Thailand, dan Bird Latte Premium Latte Book. Kasus pada PT Ajinomoto Indonesia pada tahun 2000, sertifikat halal dari MUI Ajinomoto akan berakhir. PT Ajinomoto Indonesia memperpanjang sertifikat halalnya pada akhir Juni tahun 2000. Pada 7 Oktober tahun 2000, Komisi Fatwa memutuskan Bektosoiton tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikrob untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan mengganti Bektosoiton. Sesuai instruksi PT Ajinomoto Indonesia mengganti Bektosoiton dengan Mamenolagi dalam tempo 2 bulan. Setelah rapat kedua, LPPOM MUI menyampaikan hasil rapat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember tahun 2000 bahwa produk yang digunakan Bektosoiton dinyatakan haram. MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember tahun 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum 23 November tahun 2000 karena setelahnya sudah menggunakan Mameno. Namun pada tanggal tersebut perusahaan sudah memasuki hari libur bersama Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masakan tersebut yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November tahun 2000. Pengumuman MUI ini lalu ditindaklanjuti pada 2 dan 5 Januari 2021 yang menghasilkan keputusan bahwa PT Ajinomoto Indonesia harus menarik seluruh produk termasuk produk lain yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu terhitung dari 3 Januari 2001. Dalam siaran pers yang dipublikasikan oleh Departemen Manajer PT Ajinomoto Indonesia, Cokorda Bagus Sudarja, Ajinomoto mengakui bahwa mereka menggunakan Bektosoiton yang diekstraksi dari daging babi untuk mengganti polipepton yang biasa diekstraksi dari daging sapi karena lebih ekonomis. Ekstraksi ini hanya medium dan tidak berhubungan dengan produk akhir, sehingga tidak benar bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur enzim babi yang dikenal sebagai porsin. Namun, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk Ajinomoto,
maka pihaknya akan menarik produk MSG Ajinomoto dan meminta maaf atas kejadian ini. Sebagai tindak lanjut dari PT Ajinomoto atas masalah ini akan kembali memproduksi menggunakan bahan Mameno sesuai anjuran. Mameno ini merupakan resep lama, sedangkan produk Ajinomoto yang dipermasalahkan MUI memakai Bectoxytone yang merupakan resep baru. Ketua MUI Haji Dr. Andes Haji Amidan berpendapat bahwa fatwa MUI perlu melindungi konsumen. Meskipun begitu, ia mengakui produk akhir Ajinomoto tidak mengandung unsur porsin, tetapi karena proses pembuatannya tetap memanfaatkan enzim tersebut, maka produksi itu dinyatakan haram. Bagi yang mengerti tentang fikih makanan halal dan haram, tentunya memahami bahwa tidak semua mazhab sejalan dengan fatwa ini. MUI mengeluarkan kembali sertifikat halal untuk Ajinomoto pada 19 Februari 2001 sehingga Ajinomoto bisa berproduksi dan memasarkan produknya kembali di seluruh Indonesia. Setiap 2 tahun sekali sertifikat halal ini selalu diperpanjang hingga kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.